Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam Ainur Rafiq Tawan Channel untuk edisi yang ke-55 ini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan calon-calon ilmuwan dari para hafid dan hafidah di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang putra-putri yang dengan ketulusan hatinya, dengan kerendah hatinya sendiri, tanpa paksaan, juga tanpa dendam, memiliki eh, memiliki wiroh yang sangat kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu ya, Alhamdulillah sangat berbahagia bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran dan Alhamdulillah bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, fenomena bahwa banyak hafid dan hafidah di Indonesia yang kemudian melanjutkan pendidikannya di IAIN, di Universitas Islam Negeri, atau di perguruan tinggi yang lain, itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa dan itu merupakan cikal bakal munculnya eh, peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita masih ingat pada edisi sebelumnya bahwa memang terkait dengan sains teknologi, kita di Indonesia itu masih dalam posisi basic atau setengah medium katakanlah begitu. Karena memang belum menjadi mercusuar perkembangan teknologi tercanggih di dunia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mengaca kepada imam-imam madhab kita, kemudian ilmuwan-ilmuwan kita pada masa kejayaan Islam, memang mereka semua adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, Bapak Ibu ya. Mereka semua di usia 9 tahun, usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, para ulama-ulama kita itu sudah hafal Al-Quran. Namun demikian, bagi seorang ilmuwan itu tidak cukup hanya dengan menghafal Al-Quran, Bapak Ibu ya. Nah, sebagai seorang ilmuwan itu seseorang harus menguasai ilmu-ilmu yang basic terkait dengan keilmuan, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita sampaikan di edisi sebelumnya bahwa uh, untuk peradaban Islam di Indonesia atau pendidikan Islam di Indonesia itu sebenarnya memang menurut saya terjadi missing link ya. Jadi seolah-olah antara ilmu sains dengan ilmu-ilmu keislaman itu tidak saling terkait, Bapak Ibu ya. Sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa banyak sekali teori-teori sains kemudian diberi ayat begitu, sementara siswa-siswa kita belum begitu paham tentang apa itu ayat ya. Bagaimana kita ketahui bersama, maka seorang hafid hafidoh yang dari beberapa madrasah atau beberapa pesantren itu sangat potensial untuk menjadi ilmuwan yang menyerupai atau paling tidak mendekati ulama-ulama kita di masa lampau ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang Al-Quran, hafalan Al-Quran itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa kalau kita hanya melihat sebagai ritual keagamaan, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita melihat dari segi keilmuan, sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa amal jariah yang tidak pernah terputus-putus itu adalah berbagi ilmu atau menuliskan ilmu atau menyampaikan ilmu, kemudian menebar ilmu baik melalui tulisan, PPT, artikel, atau bahkan juga menyampaikan melalui orasi atau melalui dunia maya seperti di YouTube ini. Itu saya kira juga merupakan satu amal jariah.
Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan kemudian ilmu yang dibagikan kepada orang lain. Nah, kembali kepada peradaban Islam yang rahmatan lil alamin Bapak Ibu ya, bahwa memang eh, seorang ilmuwan itu tidak cukup dengan hanya menghafal Al-Quran ya, baik dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir Bapak Ibu ya. Tetapi untuk menjadi ilmuwan, seorang pelajar atau seorang santri atau seorang mahasiswi yang sudah hafal Al-Quran itu perlu menambah dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, misalnya atau adik-adik ya, jadi misalnya tentang ulumut tafsir, itu saya kira sangat-sangat penting karena itu menjadi sangat terkait dengan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita bisa memahami ayat Al-Quran itu yang pertama tentunya kita harus memahami ulumut tafsir ya. Untuk memahami ulumut tafsir, seseorang atau santri atau pelajar atau mahasiswa perlu juga paling sedikit belajar tentang ilmu bahasa ya. Ilmu bahasa, jadi ada bahasa Arab, yang di situ ada nahwu, ada sorof, ada ilmu balaghah, yang di situ ada ilmu ma'ani, ilmu badi, kemudian ilmu bayan, itu juga sangat penting. Nah, karena adik-adik kita yang ingin menjadi ilmuwan itu harus belajar di perguruan tinggi, katakanlah begitu, maka adik-adik juga harus memulai memahami terkait dengan teori-teori filsafat, ya, teori-teori keilmuan. Itu memang perlu dipahami karena sebenarnya logika-logika yang dibangun untuk menciptakan atau menemukan teori-teori baru itu memang harus memahami kerangka-kerangka keilmuan yang kita istilahkan dengan istilahnya metodologi ilmiah ya, metode ilmiah katakanlah begitu. Nah, pada edisi sebelumnya kita sudah sampaikan terkait dengan ilmu dan filsafat hubungannya seperti apa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bagi putra-putri kita eh, se- eh, bagi putra-putri kita yang hafid-hafid, oh itu memang merupakan dambaan yang luar biasa bagi orang tuanya. Memang sering disampaikan oleh para kiai-kiai di Mambaul Quran atau kiai-kiai atau para ulama-ulama yang hafid Al-Quran itu selalu menyampaikan bahwa putra-putri kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat nanti akan akan membimbing 10 orang keluarga ya. Bisa saja orang tuanya, bisa saja saudara-saudaranya, bisa saja kakak-kakaknya, bisa saja adik-adiknya, bisa juga putra-putrinya ya. Jadi memang seseorang yang hafal Al-Quran itu di akhirat nanti, sebagaimana sering disampaikan oleh para kiai kita, itu akan apa istilahnya, membimbing 10 orang untuk masuk surga, katakanlah begitu ya. Dan itu sering disampaikan oleh para kiai kita, sehingga sangat berminat, sangat bersyukur bagi orang tua yang putra-putrinya berkenan untuk menghafalkan Al-Quran dan Alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran tersebut, Bapak Ibu ya. Namun demikian seperti yang kita sampaikan di awal tadi, untuk menjadi seorang ilmuwan itu tidak cukup dengan hafal Al-Quran, akan tetapi juga harus memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Salah satunya adalah ilmu tafsir, Bapak Ibu ya. Ada ilmu tafsir, kemudian nanti juga akan terkait dengan ilmu-ilmu bahasa, terkait dengan pemahaman terhadap sebuah ayat Al-Quran atau sebuah kalimat di dalam Al-Quran. Karena memang untuk memahami Al-Quran, kita harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait dengan ilmu tafsir. Memang ini saya hanya berbicara tentang ilmu tafsir. Sebenarnya masih ada ilmu-ilmu lain yang sangat terkait dengan penafsiran Al-Quran atau pemahaman terhadap Al-Quran. Bukan hanya ilmu tafsir, ada nanti juga namanya ilmu hadis, karena hadis itu nanti juga akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang kita kenal dengan istilah tafsir bil ma'thur, ya Bapak Ibu ya. Sehingga ilmu-ilmu yang terkait dengan itu nanti akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Tapi untuk saat ini, Bapak Ibu, bagi para hafid-hafidho yang ingin
apa yang bersemangat untuk menjadi ilmuwan untuk peradaban Islam yang rahmatan lil alamin itu perlu yang pertama harus memahami atau mengetahui atau memiliki bekal tentang ilmu tafsir ya. Memang untuk saat ini saya masih fokus ke ilmu tafsir Bapak Ibu ya. Nah, dalam ilmu tafsir itu dijelaskan berbagai materi, mungkin kapan-kapan akan kita sampaikan. Pada intinya adalah untuk menjadi seorang ilmuwan, seorang hafidh-hafidhah, tidak hanya cukup dengan hafalan Al-Quran, tetapi juga harus berbekal dengan ilmu-ilmu keislaman, salah satunya adalah ilmu tafsir atau ulumul Quran, katakanlah begitu ya. Ulumul Quran atau ilmu tafsir, nah itu harus difahami. Barangkali demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kita sampaikan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.